السلامة والصلاة والبركة هذه سيدنا محمد رسول الله الرفيع ومعصوم قول محمد الذي وعده إنك لا تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita ingin akhiri perbincangan kita tentang tadi yang pertama, menghidupkan kembali dengan sunnah-sunnah yang dikuburkan yang sudah tidak diamalkan. Tadi diantaranya berkenaan dengan sutra, yang kedua dengan sholat. Anak-anak yang kita bawa jangan sekali-kali disembahyangkan di celah-celah antara kita. Suruh mereka nabi tempat yang paling memakan. Karena nanti akan memutuskan saat anak itu belum berhitam, pakainya kadang-kadang tidak bersih atau wudhunya tidak betul. Ada di tengah-tengah kita, mengurangkan sumbang kita, nanti kita kesal. Pada saat sumbang kita terjemahkan dengan keberadaan mereka di tengah-tengah sholat. Kemudian dengan bacaan surat kita baca secara berurutan dan kita baca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi kalau maghrib dan juga kalau selepas sembahyang subuh. Jangan kurang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir daripada 10 kali. Jadi ternyata daripada budaya kita juga kadang-kadang karena kita mau menyampaikan bayarnya, akhirnya bayar disampaikan secara langsung tapi amalan-amalan sunnah kita tinggalkan. Cuma kedua-duanya kita boleh dapat. Jadi yang walaupun nanti ada bayar, silakan bayar masih panjang waktunya. Oh, takut kalau nanti tidak ramai. Tidak mesti. Allah kalau pada saat Allah mengendaki apa saja, maka apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan seseorang itu adalah merupakan yang terbaik. Kalau memang Allah akan bukakan pintu hatinya, kalau memang dia baik di sisi Allah Jalla wa'ala, kalau tanpa kita jemput pun dia akan hadir atau juga akan duduk sekali dengan kita. Tapi yang penting dengan kita jangan sampai kita mengabaikan perkara-perkara yang disunatkan. Salam ke kanan dan ke kiri, jangan berubah dulu daripada posisi duduk. Tetap saja Tuan Imam menghadap ke sana, duduk dengan iftirash, kaki kanan kita tegakkan, kaki kiri kita keluar. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Nanti kita bersabda, yang membacanya selepas maghrib, yang membacanya selepas subuh, kana hirzan lahu minasyaitan, maka itu akan menjadi perisai dan penyelamat dan pengelaknya, penjaga dan pemeliharanya daripada godaan syaitan. Ini boleh dipastikan dalam 90 atau 80% masjid-masjid kita di Nusantara, bukan di Malaysia, Nusantara telah meninggalkan perkara tersebut. Sehingga ada yang baca 3 kali, ada yang tak baca langsung, ada yang dengan istighfar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau istighfarnya macam ini, kompom itu akan tertinggalkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim 3 kali. Al-Fatihah. Doa sudah lagi panjang sampai ke Bukit Beruntung panjangnya doa. Tapi hadis amalan wirid sunnah yang nanti kita baca kita abaikan. Kalau kita tak berdoa panjang macam itu pun, setakat berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu hakikatnya sudah sama dengan doa yang panjangnya sampaikan ucap bos. Kenapa? Sebanyak apapun doa di seputar kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, masuk surga dan terima daripada azab api neraka. Itu saja kesimpulannya. 2. Allahumma ajirni minan nar. Jangan dibaca 3 kali kecuali kalau seumpama selepas zuhur
asar, isya. Kalau selepas maghrib dan subuh itu nanti kita tetapkan hitungannya 7 kali, sebab pintu neraka itu ada 7, agar dengan kita terelak daripada pintu neraka ke-7-7-nya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dia tidak lama mana. Kemudian yang ketiga dan yang seterusnya baca ayat kursi. Jadi kan kita tadi itu setelah astagfirullah Allahumma anta salam al-fatihah subhanallah, kan tadi itu, atau saya yang tersalah? Betul. Kita tak baca ayat kursi. Ayat kursi itu majlis sama dengan smart tag, sama dengan tasinggu, cikik daripada berato lambat. Kalau ada smart tag senang cikik terus saja kita. Macam tuh paspor untuk masuk surga adalah baca ayat kursi pada tiap selepas sembahyang 5 waktu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, maka tidak ada pencegah dan penghalang dia masuk surga selain daripada mati. Karena ada mati maka dia tidak boleh masuk langsung, mati dulu baru masuk. Kalau seandainya tak ada mati, straight langsung saja dia akan masuk ke dalam surga dengan membaca ayat kursi. Lepas itu baru tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, yang balasannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri", akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih-buih di laut. Saya rasa insyaallah semuanya ingat. Malam Jumat maghrib baca kuliah dengan Qul Huwallahu Ahad. Maghrib yang lain terserah baca surah yang mana satu, yang penting surahnya sempurna dan dibaca secara berurutan. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Di tahun yang ke-6 Hijriah, nanti kita yang namanya kebaikan dengan sesiapapun tidak merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita yang sudah ada jamu teringin orang semuanya ada jamu. Kita yang sudah pernah 3 hari teringin agar semuanya juga ikut 3. Yang sudah pernah 40 ingin juga semuanya agar 40. Itu satu hal yang bijak. Seketika dengan kita inginkan kebaikan untuk semua orang, dengan tidak memilih dan memilah dan juga tidak membeda-bedakan. Maka pada saat itu maklumat yang Nabi kita targetkan tidak lagi kampung, tidak lagi daerah, tidak lagi kota. Justru sasaran yang Nabi kita cadangkan itu adalah ada 8 pemimpin dunia yang berkuasa. Kaisar. Jadi diantara daripada yang Nabi kita surati, Nabi kita hantar delegasi untuk menyampaikan surat beliau. Itu surat dihantar kepada Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal, nama salah seorang daripada Raja Yamamah. Jadi dia sebagai penghulu dan juga dalam arti yang sama menjadi raja kepada negeri Yamamah. Jadi saat ketika surat baginda Nabi sampai ke sana, justru diolok-olok, dipeli, dicerca dan dicaci oleh Sumamah bin Usal. Jadi kalaulah surat tadi itu sudah dibacakan di hadapan Sumamah dan juga disambut dengan seperti itu, akan tapi kepuasan daripada Sumamah itu tidak ada batasannya. Keinginan daripada Sumamah bin Usal tidak ada henti-hentinya, punya keinginan dan juga punya semangat, bukan setakat untuk memberi, mencerca dan mencaci maki, justru mencari peluang dan kesempatan untuk membunuh Sayyidina Rasulullah SAW. Dikatakan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, daripada bulan ke bulan, dicari peluang dan kesempatan keemasan untuk mengeroyok dan juga untuk menyerang baginda Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah, kalau bukan kena dengan pak saudara beliau, kalau bukan kena dengan ammuhu atau salah satu daripada pak saudara Sumamah,
maka dengan Sumamah akan terbabit kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, akan terbabit dalam satu perbuatan yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, sebesar-besar dosa kesalahan itu adalah membunuh seorang Nabi, atau sejajar manusia orang yang dibunuh oleh Rasul atau yang membunuh Rasul. Jadi tergagalkan cadangan akan membunuh baginda Nabi tadi itu disebabkan karena dengan pak saudara benar yang walaupun macam toh tetap saja menyimpan rasa dendam dan benci kepada baginda dan mengambil peluang kesempatan dengan para sahabat Rasul. Banyak di kalangan sahabat Nabi yang dikeroyok, yang dibunuh oleh Sumamah bin Utsal. Pada suatu ketika, tidak pasti pada tahun yang berapa, cuman yang secara pastinya ini peristiwa setelah tahun ke-6 Hijriah, maka dengan Sumamah bin Utsal berangkat meninggalkan kota atau meninggalkan kampung halamannya. Sumamah bin Utsal raja meninggalkan negaranya untuk melaksanakan umrah ke tanah suci Mekah. Dalam perjalanannya daripada Yamamah menuju Mekah, kira-kira tak jauh mana daripada kota Madinah, dengan Sumamah bin Utsal tanpa disadari telah dikepung dan telah ditangkap oleh pasukan baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak ada seorang pun daripada pasukan tadi yang mengetahui yang mereka tangkap itu adalah Sumamah bin Utsal. Itu adalah salah seorang raja Yamamah. Jadi diceritakan setelah ditangkap oleh pasukan, nanti kita antar saraya pasukan-pasukan yang kesana kemari, tujuannya adalah untuk mengamankan kota Madinah daripada serangan musuh. Maka dengan Sumamah bin Utsal dalam perjalanan untuk melaksanakan umrah dapat ditawan oleh pasukan baginda Rasulullah SAW. Mungkin sampai ke penghujung sini, insyaallah ramai yang ingat dengan ceritanya. Maka dengan Sumamah bin Utsal dibawa ke Madinah dan mereka ikat di salah satu daripada tiang masjid. Sampai ke situ nyambung ceritanya. Ini bukan cerita Aba Lubabah. Aba Lubabah itu mengikat diri sendiri di tiang masjid. Yang ini diikat oleh sahabat, dekat oleh para sahabat. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Dikira mereka tahu karena tidak ada penjara, karena tidak ada mungkin aman. Akhirnya mereka bawa ke dalam masjid dan mereka ikat di situ. Jadi begitu Nabi kita nak masuk ke masjid, Nabi kita tengok daripada itu, Nabi kita terasa, oh ini Sumamah, ini Raja Yamamah. Nabi kita tak jadi masuk. Nabi kita kata kepada para sahabat, tolong kumpulkan makanan, minuman yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, sajikan untuk dia. Satu. Kemudian yang kedua, onta Nabi kita sendiri diperahkan untuk tiap pagi dan petang, sajikan kepada dia. Bagikan dia sajian yang enak, bagikan dia layanan yang bagus. Ini akhlak Islami. Orang kafir nih, udah bunuh sahabat, pasti dilayan bagus tadi. Tidak ada saling cerca mencaci. Kita beda politikus sudah kita bantai. Abang tadi berdoa, saya bimbang. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak kesana, tidak kita bisa street, orang dah tahu. Kalau kita berdoa dan kita niatkan beda politik, terus sungguh. Allahumma salimhum kalban min kilabih. Kalau Allah kabulkan doa kita tadi itu, terus datang satu ekor harimau menerkam orang-orang UMNO misalnya, kira-kira apa besar dalam pihak itu? Minta saat ini sedang misal saja. Kan itu maknanya doa tadi itu. Nabi kita ditindas, ditumbuk, ditampar, dianiaya, masih doakan Allahumma hadi qaumi. Kenapa ulama kita tidak mencontohkan yang semacam? Saya ditekot ataupun juga dipulaukan, tak kisah. Tapi saya sampaikan yang semacam itu lebih. Bukan saja dalam YouTube macam itu ceramahnya kita berbeda. Kenapa ulama kita tidak menunjukkan akhlaknya Rasul, hanya setakat memperingati mal hijrahnya saja? Apa akhlaknya baginda Nabi? Dicekek, diolok-olok, dicercak. Bukan setakat beda politik, tapi kafir, penyembah berhala dan patung. Tetap Nabi kita doakan. Setelah bersimbah darah kaki Nabi kita berdiri menangis. Ditengok oleh Adas, Nabi kita singgah bernaung di sebuah kebun anggur. Nabi kita makan dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Adas, ini
Tak ada orang yang baca macam itu. Sepengetahuan saya tidak ada seseorang yang membaca semacam itu sebelum makan dan minum. Maka Adas mendekat, Adas bertanya, Adas ini Yahudi, seorang budak Yahudi. Adas bertanya, kata Adas, apa yang awak baca tadi itu? Itu nampaknya mirip dengan yang pernah diajar oleh Nabiullah Yunus. Jadi kata baginda Nabi, memangnya anda dari mana? Jadi dikatakan, aku daripada kampung Ninawa. Oh, Ninawa? Maksudnya lu jangdos? Mungkin lebih kurang macam itu. Itu kampungnya apa? Ninawa? Iya, Ninawa. Ninawa itulah kampungnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Oh, awak kenal? Dia Nabi, aku pun juga Nabi. Dia Rasul, aku pun juga Rasul. Ada langsung cium tangan baginda Nabi. Setelah Nabi kita tinggalkan Taif, apa yang Nabi kita lakukan? Nabi kita doakan, Allahumma hdi qaumi, bimbing mereka, bagikan petunjuk kepada mereka, bukan hantarkan anjing kepada mereka. Sebagaimana doa kita sekarang, akhirnya kita berpecah belah. Ini ada iman, Islam dah ada, iman dah ada, yakin sudah ada, sama-sama ke Mekah, sama-sama ke masjid, sama-sama bangun masjid, sama-sama berzikir, hanya sedikit robah yang tadinya biru jadikan hijau. Itu saja perbedaannya sedikit. Itu kan yang kita mah, itu saja kan. Itu saja. Tak susah mana, hijau, biru boleh berubah menjadi pada hijau. Tapi dengan hati yang benar, ya Allah akan berikan, akan terbuka pintu. Tapi dengan doa yang semacam tadi itu, akan lebih meletakkan hubungan antara sesama kita. Kecuali kalau kita masukkan itu adalah orang-orang kafir, non muslim. Tapi selalunya itu dibaca oleh kita. Apalagi kalau pada masa-masa kita berkampanye. Kembali, Nabi kita kata layan daripada onta tunggangan Nabi kita sendiri. Bagi makanan yang lezat-lezat dan yang enak-enak itu sebelum Nabi kita ketemu Sumama. Nabi kita kenal orang, tahu orang, tak dapat email daripada siapa. Siapa yang Facebook tak tahu lah. Nabi kita kenal betul dengan Sumama. Ini adalah raja. Nabi kita datang, Sumama, mada dikaya Sumama tu. Apa kabarnya Sumama? Sumama yang bercadang nak membunuh Nabi, dan Nabi kita pernah warkan kepada orang ramai untuk membunuhnya. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan karena keterlampauan laksa Sumama kepada baginda dan juga kepada para sahabat, dan karena sudah ramai di kalangan sahabat yang dibunuh oleh Sumama, Nabi kita halalkan darahnya Sumama. Jadi Nabi kita kata, madza bika ya Sumama tuh. Jadi kata Sumama, in taktul dadamin. Kalau awak bunuh saya, berarti kamu membunuh orang yang hebat dan yang mempunyai jabatan tinggi, maksudnya raja. Wa in ta'fu, tapi kalau kau maafkan, berarti kau memaafkan orang yang pandai membalas jasa dan berterima kasih. Wa in kunta turidul mal, kalau awak akan harta, aku akan kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Coba, ini kurang kasar, ini kena tampar dulu. Tapi kita tak tampar. Nanti kita jatuh, nanti kita tinggalkan saja. Terus kita sudah ya. Sumama tengok ramah mesra, hubungan antara sesama sahabat, santun, bantu membantu, tolong menolong. Hari kedua Nabi kita datangi lagi, dilayan elok, diberikan layanan istimewa, dihormati dan dihargai, tapi sebagai tawanan. Mada bikaya Sumama tuh pada hari kedua. Apa kira-kira perkara baru? Kalau kau bunuh seorang raja. Kalau kau bebaskan, aku mengenang jasa baikmu. Kalau seandainya kamu nakkan uang, aku akan bagikan duit sebanyak-banyaknya. Nanti kita antara. Hari ketiga macam dikulik jawabannya. Itu Tuan Haji, kalau macam itu jawabannya, hari pertama begitu, kedua begitu, ketiga begitu. Oke. Sekarang kita sudah hari ketiga. Ini terima nih, ini oleh-oleh yang pertama. Kita tumbuk. Oleh-oleh yang kedua, kita tambah atau kita tumpelin bahasa di sana. Oh, masya Allah, tabarakallah.
Hari ketiga, kena dengan jawaban yang sama, Nabi kita kata, atliku Sumamah, bebaskan Sumamah, lepas. Dilepas, tawanan, raja, dilepas. Setelah membunuh beberapa orang daripada para sahabat, Sumamah dengan tunggangannya meninggalkan masjid, susah nih, kursi ini tak bergoyang. Macam tu. Begitu dijumpa ada satu mata air, begitu dijumpa ada satu telaga, sehingga di sana mandi, kemaskan badan, rapi, elok, cantik, bersih, haram, ganti pakaian, terus datang kembali ke Masjid Nabawi dan menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seketika juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, kata Sumamah, aku akan boikot warga masyarakat Quraisy semuanya, sebab gandum datangnya daripada Yamamah, makanan diekspor atau juga diorder daripada Yamamah. Jadi dengan Sumamah bin Utsal itu mengatakan sumpah semacam itu, dikatakan pemboikotan yang pertama terhadap negara-negara kafir itu telah dilakukan oleh Sumamah bin Utsal. Tidak akan sampai satu biji gandum daripada negaraku kecuali kalau mereka percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul. Sampai dari hari ke hari, mulai kelaparan, mulai teraniaya, tersiksa, krisis dalam keadaan yang memang betul-betul menyusahkan. Jadi gambaran lebih kurangnya, tengok macam mana saudara-saudara kita di Syria sekarang ini yang kelaparan, sampai-sampai mereka makan bangkai kucing atau memakai kucing karena sudah tidak ada yang dimakan. Jadi setelah itu maka warga masyarakat Mekah, warga Quraisy mengirim surat kepada baginda Nabi, tidakkah Anda mengajak umatku untuk perpaduan, untuk silaturahim, bantu membantu, tolong menolong. Kalau begini caranya kami akan musnah, kalau begini caranya kami akan menderita. Jadi pada satu nanti kita hantar email kepada Sumamah bin Utsal, Sumamah, tolonglah hantarlah gandum dan makanan daripada negaramu. Itu cerita Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu yang telah ditawan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan layanan yang baik dari itu, sehingga dengan Sumamah menjadi kekuatan dan menjadi seorang dai, menjadi salah seorang warga surga. Kenapa? Karena dengan budi bahasa dan juga dengan ramah tamah dan juga dengan kebijakan bagi dan Nabi dan juga dengan para sahabat. Ahbaban fillah, itu sedikit ingin mengungsikan tentang hijrah atau juga tentang pengorbanan dan perjuangan dakwah salah seorang daripada sahabat Nabi. Sebagaimana 2 malam yang lalu saya katakan, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Ini bukan meninggalkan jamaahnya, bukan meninggalkan organisasinya, bukan meninggalkan politiknya. Mereka mampu untuk meninggalkan ideologinya daripada menyembah patung kepada menyembah Allah. Maknanya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Mudah-mudahan ma'al hijrah kita pada malam ini satu benda yang perlu kita tanam dan kita yakini. Firman Allah yang berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha Suci Allah Jalla wa Ala. Biyadihil mulku, di tangan Allah segala kerajaan dan juga segala kekuasaan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala kuasa atas segala-galanya. Oh, apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia 10 kali Malaysia. Di Indonesia ada lebih daripada 30 partai politik. Sini partai politik tak banyak mana. Jadi kita masih boleh bersatu padu dan mudah untuk disatu padukan. Kenapa? Sebab kalau seperti di sana, ya Allah, agama saja macam-macam, ideologi macam-macam, arikat macam-macam, pemikiran macam-macam. 280 juta lebih warga Indonesia sekarang. Sementara kita di sini
justru hanya setakat dalam 10%-nya saja. Belum sampai, rasanya orang Islam belum sampai 28 juta. Itu penduduk Malaysia semuanya adalah 28 juta yang saya maksud. Kalau seandainya dengan kita bertawajud, ini kawan-kawan kita tengah malam, ya Allah, satu padukan antara kumpulan kami menangis dan meliti-liti kita tiada ke Allah Jalla wa'ala. Insya Allah Malaysia akan menjadi negara yang ideal, akan jadi role model kepada semua negara-negara Islam, sebab banyak yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain ada di negara kita. Tinggal kita menyatu padukan antara jamaahnya saja. Jadi kalau sensitif orang, ini bukan ceramah politik, kalau hijau sensitif dengan biru sensitif dengan hijau, maka kita tidak payah lagi guna istilah hijau dan biru, kita istilahkan istilah putih bersih. Bukan putih 2001, bukan. Nah, lagi itu cerita lain. Ini putih bersih misalnya saja. Yang penting Islam kita laksanakan perpaduan dan juga persatuan antara bangsa dan juga antara sesama kita. Itulah yang terjadi dan yang menjadi kehidupan kita. Maka tugas daripada Tuan Imam untuk menyatu padukan kita, ikuti pedoman hukum agama. Tadi sebagaimana saya katakan, yang walaupun jamaah kita sedikit di sini, tapi kita ikut pedoman sunnah. Dengan pedoman sunnah, amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan salatnya ikut pedoman sunnah, bacaannya ikut pedoman sunnah, wiridnya ikut pedoman sunnah. Jangan ada rasa segan. Kalau selepas salam, selain daripada sembahyang subuh dan juga selain daripada sembahyang maghrib, maka dengan kita mengirikan kiblat dan mengangankan makmum, atau kalau perlu kita hadap makmum semuanya semacam itu, kita langsung berhadapan dengan mereka. Karena Nabi kita pada kali melaksanakan sembahyang fardu, selesai selepas sembahyang fardu, nanti kita akan berhadapan dengan makmum di belakang. Sunnah hidup, dan dengan begitu kita menjadi sebagai salah satu kebanggaan beliau, sebab kita termasuk daripada orang yang menggemari perkara-perkara yang disunahkan. Ada wabillahi taufiq. Ada sebarang soalan? Silakan. Sebut waktu sepanjang-panjangnya. Silakan.